Frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Jika ada dua orang bersaudara yang bertengkar, berselisih paham, maka seringkali akan berujung pada benci, marah, berkembang pada amarah, dan sampai menyisakan dendam. Pun demikian, masih ada saja yang tersisa dari sebuah pertengkaran, percekcokan, yakni hal yang baik yang masih diperhatikan dan diperhitungkan. Misalnya, ingat Mi, sudah kita berdua ini masih satu keturunan. Ingat Mi, kita ini masih ada hubungan darah. Ingat, kita berdua ini masih satu marga dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama mengisahkan bagaimana kejayaan kerajaan dari Raja Salomo menjadi runtuh. Diawali dan disebabkan oleh karena hati Salomo mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa ilah-ilah dari bangsa asing. Dan ini dalam tanda petik menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi dalam tanda petik. Dan ketika Raja Salomo mendirikan mezbah untuk dewa ini, mendirikan mezbah untuk dewi ini, maka Allah menjadi murka. Dan di sanalah Allah mengatakan, nanti akan datang kerajaanmu akan terpecah. Terpecah menjadi dua, yakni kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara disebut kerajaan Samaria, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda, Yahudi, Israel yang diberkati menurut versi kaum Yahudi. Dan pengaruh dampak ini berlanjut sampai pada bacaan Injil, di mana Yesus, seorang Yahudi, meninggalkan daerah Galilea dan pergi ke daerah Tirus, bertemu dengan seorang yang dari kerajaan utara, seorang perempuan yang berkebangsaan Siro-Fenesia. Disinilah latar belakang kerajaan utara, kerajaan selatan, latar belakang Samaria, latar belakang Yahudi mempengaruhi perjumpaan dari dua perselisihan yang sangat besar dan lama ini. Karena orang Yahudi memandang orang lain sebagai goyim, sedangkan diri mereka adalah am segulah. Orang lain adalah bangsa-bangsa yang asing. Mereka adalah bangsa pilihan, the chosen people. Orang lain mereka adalah antropos, manusia. Orang lain non-antropos, bukan manusia, bahkan hewan, bahkan sering disebut anjing. Bacaan Injil. Dan Ibu Siro-Fenesia ini datang kepada Yesus meminta supaya apa? Anak perempuannya ini disembuhkan. Apa jawaban Yesus? Menarik sekali. Agak sarkastik kalau kita tidak mengerti konteksnya. Dulu saya merenungkan apa maksudnya ini. Yesus katakan tidak patut, tidak pantas, tidak baik memberikan roti yang harusnya dihidangkan kepada anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing, tapi diberikan kepada anjing. Bayangkan dia sebut ibu ini anjing. Bagi kita deh. Bisa-bisanya Tuhan Yesus mengatakan ibu yang meminta tolong anjing. Tapi Bapak Ibu, Yesus di sini menggunakan makna kecil. Di dalam kitab suci, bahasa asli, Yesus tidak menggunakan kuon, tetapi dia menggunakan kunarion.
Kuon dan kunarion dua-dua artinya sama, anjing. Tetapi Yesus tidak pakai kuon, dia pakai kunarion. Kuon itu adalah dog, anjing liar, anjing yang jalanan, anjing liar, itu kuon. Tapi kunarion itu adalah papi, anjing rumahan, anjing peliharaan, anjing yang disayang, anjing yang diperhatikan. Sehingga ketika Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti, tidak patut memberikan roti yang harus dihidangkan kepada anak-anak. Siapa anak-anak? Kerajaan Selatan, Yahudi. Tapi harus diberikan lebih dahulu kepada anjing Samaria. Tapi anjing di telinga perempuan ini terdengar berbeda dan menggugah. Mengapa? Kepada anjing kesayangan. Mengkritik juga serentak orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kendati dalam sebuah suasana batin orang Samaria, orang Siro-Venesia ini merasa mungkin tidak pantas, tetapi ada satu pernyataan dengan keyakinan yang luar biasa. Dia katakan begini, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dan Yesus katakan, karena kata-katamu itu menunjuk pada imannya, karena kata-kata keluar dari hati, pulanglah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dalam hidup kita seringkali kita ditarik-tarik oleh dua bersaudara ini, roh yang negatif, energi yang positif, tentang hal memilih hal baik, tentang keputusan untuk memilih hal yang jahat. Tetapi bagi kita yang senantiasa menyadari belas kasih Tuhan, Tuhan akan senantiasa juga campur tangan untuk memperlakukan kita dengan caranya yang berbelas kasih. Semoga demikian.